فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, keikhlasan dan keteguhan hati untuk senantiasa mendatangi majelis ilmu yang mulia ini, untuk saling wasiat mewasiati, untuk saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dalam hal ketakwaan dan juga dalam hal kesabaran. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inti dari agama itu adalah nasihat. Kalau sesama manusia sama, kaum muslimin tidak menasihatkan, tidak berdakwah, maka itu bukan termasuk bagian agama. Sebagaimana haji, hukum adalah haji. Ini menunjukkan apa? Inti dari ibadah haji, ya, salah satu di antara rukun adalah wukuf di Arafah. Sebagaimana juga ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Termasuk salah satu poin pilar penting dalam agama itu saling menasihati, saling mewasiati, mendakwahkan, mengajak seorang dalam kebaikan. Itu salah satu pilar poin juga di dalam agama Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita, melanjutkan dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Shalih Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringkasan dari prinsip-prinsip dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Salafus Shalih, bagaimana cara mereka beragama, bagaimana cara mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah diringkas dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Shalih Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam ringkasan prinsip-prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Melanjutkan poin kita pada iman kepada hari akhir. Kemarin kita masih membahas di antara perkara iman kepada hari akhir, yaitu wajib bagi seseorang itu mengimani adanya surga dan neraka. Ada ulama yang lain kita sebutkan, di antara bentuk kita mengimani adanya surga dan neraka, yaitu mengimani tentang sifat-sifat surga yang ada dan apa yang ada di dalamnya. Di antara bentuk sifat surga, bahwasanya surga itu memiliki pintu yang kita bahas. Dapat kita simpulkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya surga itu ada 8 pintu. 4 di antaranya disepakati para ulama, nama-nama pintu tersebut tidak ada khilaf di dalamnya. Namun 4 nama pintu yang lainnya ini diperselisihkan para ulama. 4 di antara nama pintu surga yang tidak ada perselisihan para ulama. Yang pertama, ada pintu yang namanya babus sholat, yaitu pintu sholat yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar rajin menegakkan sholat, dirikan sholat, menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan sunah-sunahnya. Itu adalah pintu pertama, yaitu babus sholat. Di sana juga ada pintu babul jihad. Orang masuk surga melalui pintu jihad, yang hanya dimasuki orang-orang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia masuk surga melalui pintu babul jihad. Itu yang ketiga sebut dalam hadis, yaitu babus sedekah, yaitu pintu sedekah. Itu surga yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah, rajin bersedekah, rajin mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan makan orang miskin, berikan bantuan kepada, dirikan pondok-pondok, mendirikan masjid dan yang lainnya untuk kemaslahatan umat. Itu mereka akan masuk pintu surga melalui babus sedekah. Yang keempat, ulama sepakat tentang nama pintu surga, yaitu babur royan atau babus siam, yaitu pintu surga yang akan dimasuki oleh orang yang gemar rajin menunaikan ibadah puasa ketika di dunia. Namun pasti saja para ulama berselisih pendapat. Bisa jadi kemungkinan pintu-pintu yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ada mengatakan pintu babu khadimanul qadiminal ghaido, yaitu pintu menahan amarah, orang-orang yang menahan hawa nafsunya ketika di dunia, bisa mengendalikan nafsu amarahnya, maka dia orang-orang yang memasuki pintu tersebut, memaafkan orang-orang. Itu kemungkinan kata ulama bisa jadi namanya dari empat itu babu qadimatul ghaido. Ada yang mengatakan nama yang lain dari pintu surga tersebut babul aiman, pintu kanan, yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya, orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Mereka malah masuk surga melalui babul aiman, pintu kanan. Ada juga yang bukan kemarin disebutkan, bisa jadi nama pintu surga yang lainnya, yaitu babur radin, pintu ridho, yang dimasuki orang-orang yang benar-benar ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar sabar, tidak sekedar syukur, namun dia ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ada menyebutkan kemungkinan babu taubah, pintu taubat, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat nasuhan, kembali jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sediakan pintu yang kemudian disana ada namanya pintu taubat. Kemudian ada yang mengatakan juga babul walid, itu berbakti kepada orang tua, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya sangatlah baik. Ada yang mengatakan juga babul haji, itu haji yang dimasuki orang-orang yang menyempurnakan keislamannya dengan ibadah yang terakhir, yaitu ibadah haji. Ada yang mengatakan juga babul dzikri, itu zikir yang dimasuki oleh orang-orang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sore maupun pagi, atau baik pagi maupun sore, dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, beristighfar. Itu namanya mereka yang rajin membaca atau rajin berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam pintu surga yang nanti dilewati oleh orang yang berzikir, kemungkinan karena ini khilaf para ulama. Yang terakhir para ulama babul ilmi, bisa jadi salah satu di antara empat yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu bisa jadi namanya pintu tersebut babul ilmi, pintu ilmu, yang dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk memudahkan kita nanti masuk ke melalui pintu ilmu ini, karena kita sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran untuk menghadiri majelis ilmu. Itu empat ya
antara empat yang telah sepakati kemungkinan ada 8 pintu lagi yang masih diperselisihkan. Kemungkinan ada 8 sampai di antara 8 yang diperselisihkan. Yang lain yang 4 sudah sepakat wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara kita mengimani surga dan neraka, mengimani bahwasannya dalam surga itu ada penghuninya. Bagaimana ciri-ciri sifat fisik penghuni surga itu? Kita harusnya meyakininya sesuai dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara kenikmatan yang Allah berikan bagi penduduk surga, yaitu Allah memberikan kepada mereka fisik yang jauh lebih sempurna dibandingkan fisiknya ketika di dunia. Lebih kuat, lebih rupawan, pokoknya lebih daripada fisiknya ketika di dunia. Kita sebutkan beberapa fisik penduduk surga yang dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara bentuk ciri fisik penghuni surga nanti, yaitu tinggi penduduk surga nanti 60 dhira' atau 60 hasta. Dhira itu diukur dari ujung jari tengah sampai siku. Kalau di sentimeter, setengah meter lebih atau setengah meter pas. Antara itu beda masih orang. Siku sampai ujung tengah sini bisa jadi 50 meter, 50 cm, bisa jadi 60 cm. Nah, itu tinggi menurut nanti apa? 60 dhira, 60 hasta. 1 dhira itu dimulai dari ujung siku sampai ujung jari tengah. Terus kita ambil tengah-tengah jadi 50 cm, jadi setengah meter. 60 dhira berarti 30 meter penduduk surga. Itu hitungan secara tengah-tengah. Karena nggak tahu berapa satu dhiranya, 140, 60 atau 60. Itu tinggi banget. Tak pohon kelapa ya. Gitu. Dan surga gede ini semua 30 meter. Yang listrik itu 15. Ya toh, 15 meter. Pimpidonya berarti. Itu penduduk surga, yaitu setinggi 60 dhira. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala qaulullah Adam, Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi dengan rupa sedemikian. Sedemikian dari mana? Tuluhu situ nadiro'an, panjangnya tingginya Nabi Adam itu 60 dhira. Jadi manusia pertama kali Allah ciptakan dengan panjang atau tinggi 60 dhira. Nah, dulu tinggi-tinggi. Nabi Adam itu sekitar itu 30 meter berarti. Kalau nggak percaya, coba bandingkan kuburannya orang-orang dahulu dengan sekarang. Nah, itu orang dahulu. Orang dahulu panjang kuburannya. Fakulu man yadkhulul jannata, kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, semua orang yang masuk surga ala surati Adam, nanti bentuk fisiknya sama seperti fisiknya Nabi Adam, orang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Surga demikian. Jadi surga ini nih banget. Orangnya setinggi kurang lebih 30 meteran.
Disebutkan dalam hadis juga fisiknya itu nanti penduduk surga tidak ada bulunya, kulitnya. Dan usia mereka di antara 30 tahunan, bisa 30 sampai 33 tahun. Yaitu usia di mana manusia itu lebih maksimal dalam tenaga, dalam hal kekuatan. Wani dokoh ini, menurut 30 tahun sate ya gasa, kuli ya ayo, soto ya wes. 30 tahun mulai itu. Selama saset basus das. Ya pun kawin itu garangan mulai kawin. Umur 20 tahun sama lain kekuatan masih di puncak-puncaknya. Demikian dalam surga nanti manusia diberikan usia sekitar 33 tahun. Yang lebih maksimal menikmati keindahan segala nikmat di surga. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalamnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlal jannati al-jannata." Ketika penduduk surga masuk surga, mereka jurdan wa murdan wa muqahhilina. Kata sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, nanti penduduk surga masuk surga dalam kondisi jurdan. Jurdan itu bentuk dari jamak ajrad yang artinya fisiknya tidak berbulu. Yusbu halus, kuning laksa, atau putih laksa, berarti nggak ada bulunya. Wa murdan itu jamak dari akrod, yaitu pemuda yang baru tumbuh kumisnya. Itu masa-masa pemuda yang ganteng-ganteng. Murdan kata Rasulullah SAW. Abna'a salasina wa salasina sanatan. Usia mereka di surga sekitar 30 sampai 33 tahunan. Itu usia penduduk surga. Gak ada yang tua, gak ada yang pukul. Semuanya apa? Kuat semuanya. Dijelaskan Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa usia di surga penduduknya yaitu 33 tahun. Kata beliau, inna fihi minal hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan usia 33 tahun ketika di surga. Mala yakhfa fa innahu ablaghu wa akmala fi istifa'il ladzat. Karena di usia itu mereka merupakan puncak-puncaknya kenikmatan, keadaan paling sempurna fisiknya dalam merasakan kenikmatan. Jantungnya sehat, lambungnya sehat, ginjalnya sehat. Ya, paling sempurna dalam merasakan kenikmatan. Dia tahu akmal sidil sadal kuwati wa abbil atil ladzat. Kata Ibnu Qayyim, karena di usia itu adalah usia kekuatan yang paling sempurna. Segala organ kenikmatan berkembang pada umur segitu. Maka dengan menggabungkan dua ini diperoleh kesempurnaan kenikmatan dan kuat dalam menikmatinya. Tenaganya kuat, organnya juga kuat semua. Ini mendapat Ibnu Qayyim. Usia penduduk surga itu di antara umur 30 sampai 33 tahunan. Sebutkan juga fisik penghuni surga. Wajahnya tampan seperti Nabi Yusuf, Masya Allah, yang paling ganteng. Sedangkan hati-hati penduduk surga seperti hatinya Nabi Ayub alaihissalam, hati yang penyabar. Bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit gatal sampai puluhan tahun bayangkan. Jadi penyakit gatal 1 bulan aja, wah,
Saya alasan ini Nabi Ayub tahunan misalnya sekabarnya. Dua sifat disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah. Penduduk surga masuk surga ala tuli Adam, tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Situna tira'an bitira'in. Kemudian panjangnya atau tingginya tadi 60 hasta atau 60 dirah. Ala husni Yusuf, tampaknya wajahnya seperti wajah-wajah Nabi Yusuf. Keuangan sebutkan bahwasanya ganteng Nabi Yusuf itu separuh penduduk dunia ini kebabung wajahnya dipek-pek ditadari siji keuangan. Separuh dari penduduk dunia ini. Jadi soalannya apa? Ganteng Nabi Yusuf. Ala husni Yusuf ala miladi Isa salasin wa salasuna sanatan. Usianya seperti Nabi Isa, sekitar 33 tahun. Nabi Isa lalu diangkat dari dunia ke langit sampai sekarang. Wa lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beririsan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan kita berbulu jurdan, jurdun mamurdun mamukahhalun mamukahiluna, dan juga bercelak matanya. Jadi ngomong pakai celak bisa. Ini hadis pertama yang menunjukkan apa? Sifat dari penghuni surga, sifat fisik. Sebuah dalam hadis yang lain, yang suruh ma baina sakti ila syaihi al-fani yaumal qiyamati fi khalqi Adam. Mereka nanti para penduduk surga dibangkitkan di usia antara bayi dan manusia tua di hari kiamat. Maksudnya nggak sampai tua ya nggak sampai bayi, itu artinya apa? Pemuda, tengah-tengah. Fi khalqi Adam, dalam bentuk Nabi Adam tadi tingginya Nabi Tira, wa qalbi Ayub dengan hati Nabi Ayub, wa husnu Yusuf dan bentuk rupa seperti rupa Nabi Yusuf, murdan mukakhalina, dia muda dan juga bercelak matanya. Nanti celak dengan apa celak? Yang orang perempuan biasanya celak. Jadi kalau orang lagi celak juga, Nabi juga pernah pakai celak. Ini dalam riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis ini ada di silsilah as-sahihah. Dua hadis dipersiskan para ulama, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Namun dari jalur-jalur yang banyak kemudian menguat menjadi hasan, yang hasannya dhaif. Ini menurut Sahih Al-Bukhari dari hadis-hadis tersebut. Kemudian ciri fisik berikutnya sudah apa tadi, tingginya 60 hasta, umurnya muda antara 30 sampai 33 tahun, tidak berbulu, rupawan, ganteng-ganteng seperti gantengnya Nabi Yusuf. Kemudian Allah berikan fisik, yaitu bahwa mereka para penghuni surga yang lelaki diberi kemampuan bisa berhubungan badan 100 kali dalam sehari. Sarung, tangga sarung, ini ilmu disampaikan. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga? Ini salah satunya. Rasulullah SAW menjawab, inna rajula la yasilu fi
fi yaumi ila mi'ati adro'a. Sungguh seorang lelaki nanti dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. 100 bidadari. Bidadari lah ya, perempuan sekali surga di dunia dan lebih cantik daripada manusia di dunia. Nah, kenapa perempuan nanti jadi bidadari suaminya, suami terakhirnya. Nah, ceritanya surga ada, katanya ada bidadari, ada bidadaro ada kan? Bidadari perempuan, laki bidadaro. Jadi bidadari nanti ya istrinya nanti kalau jadi kan lebih cantik daripada yang tinggal di dunia. Menjadi pasangan suami terakhirnya. Suaminya nikah lagi, nah. Ya kan 100 tadi. Itu satu bagian dari dia juga. Jadi kan dari 100 bidadari tersebut, ya salah satu istrinya yang beriman tentunya ya. Inilah bentuk fisik penduduk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ashabal jannatil yawma fi suguri fakihun." Sebutkan dalam surat Yasin. Sungguh para penduduk surga itu nanti mereka dalam kesibukan yang menyenangkan. Dalam kesibukan yang menyenangkan. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengartikan kesibukan yang menyenangkan yaitu apa? Ini. Mereka sibuk menggauli para bidadari. Karena sampai satu hari 100 kali Pak. Ini dijelaskan dalam surat Yasin ayat 55 dan disebutkan di Tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dari di surga para penduduk yang disibukkan dengan yang menyenangkan yaitu tadi mereka disibukkan menggauli para bidadari. Itu bentuk fisik dari para penghuni surga. Sebutkan fisik juga di antara sifat para penghuni surga, wajah-wajah mereka amat sangat berseri-seri, sangat senang, sangat gembira, seolah-olah gembiranya seperti bulan purnama menuju surga. Dari wajahnya sudah sumringah, dari wajahnya sudah berbinar-binar, berseri-seri. Banyak dari menunjukkan wajah-wajah para penduduk surga itu sangat bahagia, sangat berseri-seri, putih. Mereka seputih bulan purnama. Sebutkan dalam Al-Quran, "Innal abrara fi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar nanti dalam kenikmatan yang besar. Na'im, nama surga kemarin. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalian dapat mengetahui dari wajah-wajah mereka penuh dengan kesenangan, kebahagiaan dan juga kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Supaya wajah ini senang, orang cincang baru, sedih, gulana, mikir utang ya. Ini disebutkan dalam surah Mutaffifin. Dalam surah yang lain, surah yang tidak sering kita kenal, sering kita baca, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin nanti di surga dia berseri-seri karena melihat Rabb mereka. Karena yang menyebutkan wujuh yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Para wajah-wajah penduduk surga nanti dia berseri-seri, gak merasa senang
karena usaha-usahanya dulu dia beramal soleh ketika di dunia, mereka mendapatkan surga yang amat tinggi di jannatin 'aliyah. Sangat berseri-seri wajahnya, na'imah. Wajah-wajah penghuni surga mereka tertawa gembira. Wujuh yaumaidin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Banyak muka-muka para penduduk surga pada hari itu berseri-seri, tertawa yang gembira. Ya sampai situ saja, wajah mereka putih berseri-seri seperti bulan purnama. Wa ammal ladina abyadat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, maka mereka berada dalam rahmat Allah, di surganya Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Wajahnya berseri-seri putih, masya Allah. Sampai disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awal zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badri, yaitu para penduduk surga nanti masuk surga seperti rupa bulan pada malam purnama. Seperti bulan pada bulan purnama. Kemudian mereka diikuti oleh mereka yang masuk surga juga berkilau seperti bintang-bintang yang terang benderang di langit. Itu adalah wajah-wajah para penduduk surga. Fisiknya berarti sudah lengkap, masya Allah. Itu fisik-fisik penduduk surga yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baru untuk kita yakini karena ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di antara sifat-sifat kenikmatan di surga nanti yang harus kita yakini, para penduduk surga nanti akan mendapatkan rumah-rumah di sana, mempunyai istana-istana, mempunyai kemah-kemah di dalam surga. Allah janjikan itu. Di sana ada tempat-tempat tinggal yang mewah, di dalamnya ada kamar-kamar, kemudian kemah-kemah. Itu bidadarinya di kemah-kemah tersebut. Sekarang sabar dulu di dunia. Ada masuk surga, wes toh. Nanti bidadari dalam kemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dalam surga tempat tinggal. Disebutkan dalam hadis atau di dalam Al-Quran, bisa jadi namanya tempat tinggal, bisa jadi namanya istana-istana surga. Itu hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah menciptakan di dalam surga ini tempat tinggal atau istana-istana surga, segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72. At-Taubah itu surat ke-9. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pada orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang di bawah yang mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakina thayyibah, di sana Allah sediakan masakin. Masakin itu sama dari maskana, yaitu tempat tinggal, rumah-rumah yang bagus, thayyibah,
fi jannati Aden, di dalam surga nanti. Surga Aden Allah sediakan masakin masakin atau thayyibah, tempat tinggal rumah-rumah yang bagus di surga. Itu dalilnya. Dari yang lain Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Ankabut, walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sungguh akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi, ghurfan, yaitu kamar-kamar di surga. Kalau tadi menyebutkan masakin tempat tinggal, ini sebutkan kamar. Ini janji Allah. Dalam yang lain Allah sebutkan lakinil ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum ghurafun min fawqiha ghuraf, maka Allah akan tempatkan di tempat-tempat yang tinggi, di ruangan-ruangan yang tinggi, di atasnya di bawah pula tempat-tempat yang tinggi lagi. Jadi bisa jadi rumahnya bertingkat-tingkat, bersap-sap. Bisa jadi istana yang dimaksud di situ. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalam surga. Allah Subhanahu wa berjanji dengan sebenar-benarnya. Wa'adallahi la yukhlifullahu mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini janji bahwa Allah akan sediakan penghuni surga itu rumah. Dalam bahasa lain disebutkan ruangan, di bahasa yang lain disebutkan masakin tempat tinggal. Tadi sudah Allah sebutkan dari hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan tutura duhuluha min butuniha. Sungguh di dalam surga nanti ada kamar-kamar yang bisa dilihat di belakangnya dari dalam, dan dari dalam bisa melihat belakangnya. Jadi kalau pocong tembus pandang, di luar bisa lihat yang dalam bisa melihat luarnya. Faqama Arabun faqala liman hiya ya Rasulullah. Ada seorang Badui mengatakan, untuk siapa ya Rasulullah kok ada tempat tinggal seperti itu? Qala kata Nabi, liman aqabal kalam. Tempat tersebut diperuntukkan bagi orang yang baik ucapannya ketika di dunia, memberikan jamuan makanan, wa amat ta'am, wa atama siyam, orangnya gemar untuk melakukan siyam puasa, wa shalla lillahi billaili wa nasu niyam, dan orang-orang yang gemar melakukan sholat malam ketika manusia tidur. Allah sediakan tempat tinggal seperti tadi, kaca yang luar bisa melihat dalam, yang dalam bisa melihat luar. Disebutkan juga sifat bangunannya di surga, sifat rumah-rumah di surga itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tatkala Nabi SAW dinaikkan ke langit Isra Mi'raj, beliau SAW bersabda, bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, datang kepadaku ke Sidratul Muntaha. Kemudian ia diliputi warna-warna, aku tidak tahu apakah dia. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalam surga ada kubah mutiara. Jadi rumahnya itu beratapkan mutiara. Sampai pernah lihat mutiara asli, soalnya mutiara kayak tadi plastik. Ya, kubahnya itu berlapiskan mutiara. Sedangkan kalau tanahnya ada idatul buha al-misi, tanahnya atau pasirnya itu dari minyak kasturi, wangi tanahnya, lantainya itu wangi, durela, permata dan mutiara, ya, berkelap-kelip.
kami bertanya, wahai Rasulullah, surga itu dibangun dari apa bangunannya? Maksudnya rumah di surga itu terbuat dari apa? Maka Rasul mengatakan bata-bata dari perak dan bata-bata dari emas. Kubari atapnya dari mutiara, dindingnya dari emas dan perak. Bayangkan, enak gak? Omah itu ya seperti itu. Rumah itu ya genteng mutiara, kemudian tembok emas dan perak. Iya, kelap kelip. Lantainya dari minyak kasturi, wangi bisa iya. Gak bisa dibayangkan. Lantainya, tanah liatnya terbuat dari minyak kasturi asfal. Bahkan kerikil-kerikil di dalam rumah tersebut dari yakut. Yakut yang ngobrol, pernah lihat yakut? Yakut itu apa ya? Bisa mutiara tapi gede. Bukan Gus Yakut. Tayangan dari za'faran. Barang siapa yang memasukinya akan merasakan nikmat dan tidak sengsara, kekal dan tidak mati selama-lamanya, tidak hancur pakaiannya, tidak sirna masa mudanya. Ada bertanya, apakah penduduk surga itu bertambah usianya? Nanti usianya sekitar 30 sampai 33 tahun. Kalau dari sini ya nggak ada, tidak sirna masa mudanya. Wala yafna sabaru. Itu bentuk rumah di surga itu kayak gitu, biur. Siapa yang nggak pengen? Sebutkan dari riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Sa'id bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanah di surga. Dia menjawab seperti gandum putih dan minyak kasturi murni. Walau ini gandum putih yang bagaimana saya juga belum tahu. Kemudian itu bentuk fisik rumah di surga. Di dalamnya ada apa? Sebutkan di dalamnya ada kemah, ada ruangan. Rasulullah SAW bersabda, kemah di dalam surga itu terbuat dari mutiara-mutiara yang berongga di dalamnya. Tinggi kemahnya 30 mil ke atas. Bayangkan. Jadi sudah rumah kau wedi yang celur enak kamar-kamari, ya seperti gua. Asalnya ada mutiara, yang ada bolongan guanya, misalnya. Sampai 30 mil ke atas ukurannya. Kau putih itu kan rumah ini. Dia lain sebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin di dalam surga, dia mempunyai kemah dari satu mutiara yang berlubang. Sebutkan panjangnya 60 hasta. Bagi seorang mukmin di dalamnya mempunyai keluarga. Seorang mukmin diberi kepada mereka, sebagian mereka tidak melihat kepada lainnya. Jadi di dalam apa tadi kapal saya ada kemahnya. Dan kemah itu baru tidak bisa kelihatan. Hanya keluarganya dia saja. Dan bidadarinya. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari yang cantik jelita, putih bersih rupanya, dibikin dari kemah-kemah tersebut, diambil dari kemah-kemah tersebut. Itulah gambaran rumah dan istana di surga, sangat indah sekali, dan semoga kita termasuk penghuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memotivasi umatnya agar mendapatkan rumah-rumah di surga dengan amalan-amalan berikut ini. Masalah yang banyak sekali para orang mukmin dimotivasi agar mendapatkan rumah di surga dari amalan-amalan berikut ini. Salah satu amalan yang bisa mendapat rumah di surga yaitu membangun masjid dengan ikhlas. Karena Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun itu bentuknya yang diberikan untuk bangun masjid, Allah ganti nanti di surga dengan istana atau rumah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi," barang siapa membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamah hasin kototin au asgoro, walaupun dia membangun masjid urunannya sekecil urunan burung, telur burung, atau lebih kecil, misalnya dia berjubah apa botol saat ini, misalnya kalau ada atau kerikil atau koral, tapi dengan ikhlas salamnya tadi, nanti kerikil saat buderan itu, asgoro atau lebih kecil dari itu, Allahu baitan fil jannah, Allah ganti dengan rumah di surga. Asalkan ikhlas. Ini perlu. Dia disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi bana Allahu fil jannati mislahu." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga rumah. Allah pasti akan membangunkan rumah semisal itu di surga. Kalau bangun masjid seperti ini Darussalam nanti ya, dibangun masjid seperti Darussalam bahkan lebih mewah. Tentunya seperti Darussalam misalnya. Kalau Imam Nawawi bisa berarti Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang persis di surga nanti, atau bangunan diperoleh di surga nanti dibanding dengan rumah di dunia seperti keutamaan masjid di dunia dibanding rumah-rumah selain sekitar masjid itu. Ini pemahaman beliau. Itu amalnya yang pertama, bangun masjid agar bisa dibangunkan rumah di surga. Amal yang kedua, biar dibangunkan rumah di surga, yaitu mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholat isnata asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka karena sebab amal tersebut ia dibangunkan sebuah rumah di surga. Sholat sunnah rawatib disebutkan dalam yang lain 12 rakaat sholat rawatib tersebut apa? Yaitu 4 rakaat sebelum duhur ditambah 2 rakaat setelah duhur. Berapa? 6. Tambah 2 rakaat setelah maghrib berarti 8. Ya, 2 rakaat setelah isya berarti 10, dan 2 rakaat sebelum subuh 12 pas. 2 rakaat sebelum asar tidak masuk di sini. Itu hadis lain nanti yang keutamaannya. Namun yang keutamaan sholat rawatib 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu kalau dilanggengkan tiap hari, masya Allah, kira-kira bangunan yang surga banyak. Namun karena sibukan dunia, sholat pelencing, di sholat pelencing, betul. Agar Allah sediakan cuma-cuma bangunan rumah di surga. Sebutkan dalam yang lain, di antara amalan bisa membangunkan rumah di surga, yaitu mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat. Ini tadi maksudnya sholat rawatib. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat duha arba'an," siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah, dan sholat sebelum duhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Itu
Itu amalan ketiga. Amalan keempat, meninggalkan perdebatan, meninggalkan jidal, meninggalkan dusta, menipu, dan juga dia berakhlak mulia. Allah janjikan rumah di surga. Aku memberikan jaminan rumah di pikiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan, walaupun dengan bentuk candaan, walaupun dia guyon, walaupun canda itu guyon, dia tinggalkan, Allah bangun di tengah. Tadi yang dipikir dia meninggalkan debat, meninggalkan dusta, omong-omong, guyonan, walaupun dia ditinggalkan, dia bangunkan di tengah. Kemudian aku akan memberikan jaminan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Itu adalah cara mengamalkan apa? Amalan yang bisa Allah bangunkan rumah di surga. Sholat bisa aras-arasan. Terus apa lagi tadi? Saya senang debat, usir. Saya sering debat, akhlaknya saya belum bisa mulia, belum bisa bagus. Allah masih beri amalan yang mudah, kurmodan lisan. Apa itu? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dari Mu'ad bin Anas Al-Jauhani radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyra marratin, sampai dia menyelesaikannya 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan qasran, Allah bangunkan istana di surga. Enggak rumah, istana lebih megah. Cuma modal baca qul huwallahu ahad 10 kali. Kalau nggak mau sholat, kalau salah kalau beri kemudahan, tapi juga harus dengan apa? Memahami artinya, bukan sekedar mengucapkan saja, namun dengan memahami artinya. Karena surat Al-Ikhlas ini surat yang bersihkan tentang tauhid, banyak mengajarkan sifat tauhid di dalamnya. Itu mungkin dapat kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Dalam majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa